Kekayaan budaya dan potensi besar yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia merupakan modal utama dalam membangun bangsa. Selama setahun terakhir, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bergerak mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi, sains dan teknologi yang inklusif dan berdampak nyata. Tahun 2025 menjadi tonggak penting melalui visi Dikti Saintek berdampak, langkah cepat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global. Melalui program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK), keterbatasan ekonomi termasuk di Papua dan daerah 3T memastikan pendidikan tinggi bukan lagi impian bagi mereka. Kemdikti Saintek menyalurkan beasiswa KIP Kuliah kepada lebih dari 1 juta mahasiswa. Sementara program afirmasi menjangkau ribuan mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Penguatan pendidikan tinggi diarahkan pada keadilan akses peningkatan mutu dan dampak nyata dalam program strategis pembelajaran dan kemahasiswaan, sumber daya, dan kelembagaan. Pada tahun 2025, sebanyak 433 PTS di 17 wilayah LL Dikti menerima program penguatan PTS skema reguler dan kemitraan berupa bantuan peralatan pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses akademik. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme dosen baik perguruan tinggi negeri dan swasta yang diwujudkan melalui program sertifikasi dosen. Tahun 2025 telah dicairkan tunjangan kinerja bagi para dosen diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan dedikasi dosen sebagai pendidik, peneliti, dan pengabdi masyarakat. Dalam hal pengembangan talenta mahasiswa, telah dilaksanakan program pembinaan mahasiswa wirausaha dan program kreativitas mahasiswa yang berorientasi pada 10 prioritas pembangunan nasional. Sepanjang 2025, Kemdikti Saintek menjalankan program riset dan pengembangan berdampak meliputi program pengabdian kepada masyarakat, program peningkatan hilirisasi hasil penelitian, program bina talenta penelitian dan pengembangan, program pengembangan kemitraan multipihak, program penelitian dan pengembangan, dan terakhir, program pengembangan kawasan sains dan teknologi. Program pengabdian kepada masyarakat dijalankan melalui berbagai skema, termasuk Kosa Bangsa dan Mahasiswa Berdampak. Pemanfaatan hasil riset kemudian diperkuat melalui program peningkatan hilirisasi yang dilakukan melalui program Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan yang mencakup platform Bina Talenta Riset, Peneliti Unggul, dan peningkatan kualitas publikasi inklusif. Kolaborasi diperluas melalui program pengembangan kemitraan multipihak, termasuk dana padanan industri, pendanaan riset bersama kementerian dan lembaga, serta penelitian kerjasama luar negeri. Program penelitian dan pengembangan mendukung riset dasar dan terapan, riset berdampak, serta konsorsium inovasi dan klaster. Seluruh rangkaian ini dilengkapi dengan program pengembangan kawasan sains dan teknologi melalui inkubasi dan akselerasi usaha rintisan berbasis riset, serta kemitraan dengan industri, termasuk dukungan program transformasi teknologi dan program inovasi Seni Nusantara 2025. Selain itu, Kemdikti Saintek juga menyelenggarakan Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia atau KSTI yang menjadi ajang kolaborasi sains, teknologi, dan industri untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang diikuti oleh gelaran hasil inovasi kampus yang telah bermitra dengan industri. Sepanjang tahun 2025, Kemdikti Saintek juga telah memberikan beasiswa Indonesia Maju dan beasiswa Garuda kepada 416 peserta yang terdiri dari 368 penerima studi luar negeri dan 48 penerima studi dalam negeri dari berbagai provinsi. Melanjutkan arahan Presiden untuk menciptakan akses pendidikan berkualitas, telah dilaksanakan program Sekolah Garuda yang meliputi pembangunan Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Sekolah Garuda Baru akan dibangun di Belitung Timur, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Bulungan, Kalimantan Utara, dan Sekolah Garuda Transformasi merupakan program penguatan bagi SMA MA yang sudah ada agar mampu mengoptimalkan potensi siswa dan sekolah menuju standar pendidikan kelas dunia. Di bidang pemanfaatan sains dan teknologi juga telah diluncurkan program Semesta, Sinergi Kreasi Masyarakat dan Akademisi untuk Kemajuan Sains Teknologi Nusantara. Program ini terdiri dari 6 program utama, yaitu Berdikari, Panen Raya Berdikari, In Saintek, Tera Saintek, Resona Saintek, dan Bestari Saintek. Hingga 2025, program ini menghasilkan 480 dokumen kerjasama antara perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri, serta masyarakat.
Program ini melibatkan 14 perguruan tinggi terdiri dari 9 perguruan tinggi negeri dan 5 perguruan tinggi swasta. Kemdikti Saintek juga baru meluncurkan platform Surya Kanta yang menjadi repositori nasional sains dan teknologi. Sistem ini berfungsi sebagai pusat data sains dan teknologi terpadu yang menghimpun seluruh data riset, inovasi, pengabdian, kemitraan, dan paten dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset di Indonesia. Kemdikti Saintek merespon cepat banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mengonsolidasikan 28 posko perguruan tinggi dan 11 perguruan tinggi pendukung dalam program pengabdian kepada masyarakat tanggap darurat bencana. Kontribusi perguruan tinggi menjadi fondasi penting dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana, sekaligus wujud nyata arah kebijakan Dikti Saintek berdampak di seluruh Indonesia. Mewujudkan pendidikan tinggi, sains dan teknologi yang inklusif dan berdampak membutuhkan kolaborasi pemerintah, kampus, industri, dan masyarakat. Mari bersama tegapkan langkah, dorong talenta, dan kuatkan inovasi demi generasi yang membangun Indonesia dengan ilmu dan karya. Dikti Saintek berdampak.